Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah as-sadis min syahri Ramadan 1443. Mazilna ba'da tarawih darsan fi kitabil fiqh fi kitabi Umdatil Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang baru dari Abi Hurairah tentang permasalahan al-kafarah. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan yang sebelumnya. Barakallahu fiik. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba thumma falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. قال المقدسي رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركض الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sha'iman fa akala aw shariba fa innama falyutimma shawmihi fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Aisyah wa ummi Salamah anna Rasulullah kana yudrikuhul fajr huwa junub min ahlihi thumma yaktasilu wa yasumu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa sha'im fa akala wa shariba falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
id ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halakt faqala malak qala waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Huna fi Ramadan wa ana shaimun wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hal tajidu raqabah tu'tiquha qala la qala fa hal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'in qala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa hal tajidu it'ama sittina miskina qala la qala fasakata an-nabiyyu fa bainama nahnu ala dalika id utiya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi araqin fihi tamrun wal araqu al maktal qala aina sa'il qala ana qala khudh hadha fatasaddaq bihi faqala ala afqara minni ya Rasulullah fa wallah ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baiti afqaru min ahli baiti. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta badat anyabuh thumma qala at'imhu ahlak. Hadal hadis ini hadis yang membahas tentang permasalahan al-kaffarah. Kita langsung terjemahkan agar memahami dari segi makna, kemudian nanti kita masuk kepada penjelasan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di saat kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian datang seseorang dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, hancur aku." Maka dikatakan, "Apa yang terjadi padamu?" "Hancur aku ya Rasulullah, di mana aku berqaitus dengan istriku di bulan Ramadan," maknanya di siang Ramadan. "Wa ana shaimun," dan aku dalam keadaan berpuasa. Dan di riwayat, "Celaka aku, telah aku datangi istriku di bulan Ramadan." Selesai dari kisah, kemudian fatwa Nabi di sini berkata, "Apakah kamu mempunyai budak untuk dibebaskan?" Dikatakan tidak. "Lalu apakah kamu mampu untuk berpuasa ganti dari ini 2 bulan berturut-turut?" Dikatakan tidak. "Maka kalau begitu apakah mampu untuk memberikan 60 miskin untuk berbuka puasa ataupun untuk memberikan makan 60 miskin?" Dikatakan tidak. Maka diamlah Nabi. Di saat Nabi diam dan kami pada saat itu pun terdiam, kemudian didatangi Nabi oleh seseorang bi'arokin fihi tamrun, dengan sekeranjang dari kurma. Maka kemudian Nabi memanggil orang yang berbuat dosa tadi dan ingin mensucikan dirinya. Qala aina sa'il, mana orang yang bertanya tadi? Qala ana, aku ya Rasulullah. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi, ambil dari keranjang kurma ini dan kamu bersedekah dengannya. Dohirnya 60 fakir miskin. Maka dia berkata, "Siapa yang lebih miskin daripada aku ya Rasulullah?" Maka demi Allah tidaklah dari tempat di sekitarku ataupun di sekitar zona kampungku dari rumah yang lebih fakir kecuali adalah rumahku. Maka di sini Nabi tertawa
sampai terlihat kepada gigi taringnya. Kemudian berkata, at'imhu ahlak. Maka kalau begitu, keranjang kurma tadi beri makan istri kamu. Ini adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Maqdisi di dalam Umdatil Ahkam. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat permasalahan khusus, permasalahan al-kafarah. Maka permasalahan al-kafarah dikhususkan dengan hadis ini. Lalu apa definisi dari al-kafarah? Definisi dari al-kafarah dari segi lughah, dia ada sighah mubalaghah dari al-kafr. Al-kafarah ala wazan fa'ala, sighah mubalaghah dari al-kafr. Apa makna al-kafr? As-satr, penutupan. Maka al-kafarah maknanya penutupan yang lebih. Ini dari segi lughah. Lalu dari segi istilah, apa itu al-kafarah? Didefinisikan oleh para ulama, aujabahu syara' litagtiyah au satr ism al-i'tida ala saum fi Ramadan. Dia adalah perkara yang diwajibkan di dalam syariat ini untuk menutupi dosa dari yang melakukan secara sengaja berhubungan intim di siang Ramadan. Maka yang diinginkan adalah suatu amalan yang diwajibkan bagi mereka yang berani lancung di bulan Ramadan berhubungan intim di siang hari. Maka apa itu amalan-amalan yang dinamakan kafarah tadi? Pertama, i'tiq ar-raqabah. Dia harus membebaskan budak, dan di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Berarti apa? Siyamu syahrain mutatabi'ain. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, pilih yang berikutnya, memberikan makan dari fakir miskin 60. Untuk apa tujuannya? Tukaffir ad-dunuba wa tasturuha. Agar diampuni dosa-dosanya dan Allah menutupi dosa-dosanya di dunia dan di hari akhirah. Itu definisi al-kafarah. Maka setelah kita mengetahui al-kafarah dari definisi, lalu apa hukumnya? Hukum al-kafarah barakallahu fikum wajib. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang wajibnya kafarah. Maka hukumnya ijma'. Dan juga hukumnya wajib dari ijma' dan hadis. Adapun hadis, maka dari hadis di dalam matan dan juga di dalam hadis-hadis yang lain. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih, yang lafadznya itu jelas, yang selain disebutkan di matan ini. Seperti datang di riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan halaktu. Maka kenapa? Waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Di sini poin pendalilannya lebih jelas di riwayat Al-Bukhari Muslim selain di dalam matan. Maka Nabi mengatakan fa'atiq raqabah. Maka dengan lafaz amr, fa'atiq raqabah, wajib bagi kamu untuk membebaskan budak. Dikatakan laisa indi, aku tidak punya. Maka kemudian Nabi mengatakan fasum syahrain mutatabi'ain. Dengan lafaz fasum, maka sum fi'lun amr, memberikan makna wajib. Fasum syahrain mutatabi'ain. Maka puasalah 2 bulan berturut-turut. Kemudian dikatakan la ajidu,
tidak mampu, maka disebutkan fa'at'im sittina miskinan. Kalau tidak bisa berarti memberikan makanan 60 fakir miskin. Maka ini lafaz yang ada di Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga. Pendalilannya jelas dengan fi'lun amr. Maka di sini wajah pendalilan fi'lun amr di ilmil usul memberikan makna wajib. Maka disebutkan fa'atik raqabah. Wajib bagi kamu membayar, membebaskan budak. Fasum syahrain mutatabi'ain. Dengan fi'lun amr wajib bagi kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'at'im, maka at'im fi'lun amr memberikan makna wujub, maka memberikan makan 60 fakir miskin. Maka sahihnya hukumnya wajib dari hadis fa'atik, fasum, fa'it'am, maka kulluha fi'lun amr yufidul wujub. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama ahlul usul seperti Al-Khazraji di dalam kitabnya Al-Ibhaj fi ilmil usul, fi'lul amr fahuwal mas'alatul ijab. Bahwa fi'lun amr di ilmil usul memberikan makna wajib. Dan begitupun wajah dalalah di sini dengan fi'lun amr yang jelas. Adapun di dalam matan yang disebutkan di Umdatil Ahkam, maka tidak dengan sigotil amr, namun bisa kita katakan maknanya makna al-amr. Di sini diberikan dengan istifham. Hal tajidu raqabah ta'tikuha? Apakah kamu mempunyai budak belian untuk dibebaskan? Fahal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain? Dan apakah kamu mampu untuk membayar puasa 2 bulan